Seperti yang kita ketahui ya, mouse gaming dengan sensor PixArt PAW395 ini sudah sangatlah banyak beredar di pasaran. Dan harganya sendiri sudah banyak sekali yang sudah mulai turun nih harganya, alias lebih bisa dijangkau, lebih affordable daripada zaman dahulu. Dan di video kali ini pun kita juga akan mengulas satu buah mouse yang sebenarnya sudah cukup berumur namun masih sangatlah bagus dengan sensor PixArt 3395. Jadi buat kalian yang tertarik bisa terus simak video ini sampai selesai. Kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini seperti yang tadi di intro ya, aku akan mengulas satu buah mouse gaming dengan sensor PixArt PAW3395. Dan mouse-nya itu adalah Daxa Air Mini. Nah, Daxa Air Mini ini sendiri memang sudah lumayan berumur, dan sekarang Daxa Air Mini ini dibanderol di harga 400 ribuan saja. Yang mana untuk harga tersebut menurutku salah satu harga yang menarik ya, karena 400 ribuan sudah mendapatkan PixArt PAW3395 itu sudah sangatlah bagus, best deal banget lah. Nah, langsung kita cek aja ya di paket pembeliannya dari Daxa Air Mini ini. Apa saja yang kita dapatkan dari paket pembeliannya? Tentu kita di sini mendapatkan mouse-nya ya. Di sini ada dua warna untuk Daxa Air Mini ini, yaitu warna hitam dan warna putih. Next, kita juga mendapatkan sebuah kabel USB Type-C to USB Type-A dan sudah flexible cord juga. Lalu lanjut lagi, kita juga mendapatkan sebuah pouch keren nih, yang mana bahan pouchnya itu kayak dari kulit sintetis gitu, yang mana tekstur kulitnya cukup lembut dan pasti cocok banget buat kalian yang bakal bawa mouse ini kemanapun. Lanjut, kita juga mendapatkan dongle 2.4G-nya ya, di sini terpisah, soalnya nggak ada storage khusus di mouse-nya. Lalu juga mendapatkan adaptor Type-C female to Type-A female nih. Lalu dapat juga cadangan mousefit PTFE ini, lumayan lah dikasih ginian. Dan terakhir ada kartu garansi dan juga buku manualnya dari Daxa Air Mini ini. Nah, itu dia isi boxnya dari packaging Daxa Air Mini, dan menurutku sudah cukup lengkap ya, apalagi kita masih diberikan sebuah pouch kulit yang cukup keren dan juga cadangan mousefit PTFE. Memang di sini tidak ada grip tape atau semacamnya lagi. Namun menurutku grip tape tidak diperlukan kalau melihat bentuk shape dari mouse Daxa Air Mini tersebut. Soalnya sih bisa dibilang bentuk shape dari Daxa Air Mini ini sangatlah unik. Jadi langsung kita ulas saja dari bentuk shape Daxa Air Mini ini. Nah, sekali lihat mouse yang satu ini langsung notice banget sama bentuknya yang ergonomis ya. Kalau mau dideskripsiin secara gamblang, bentuknya itu kayak kodok gitu. Dia itu lebarnya ke samping tapi tidak panjang ke belakangnya. Desainnya sendiri menurutku sudah cukup keren ya, sangat terlihat gaming. Dengan honeycomb desainnya, lalu juga ada RGB LED di dalam shellnya. Posisi tombolnya pun standar saja, total 6 tombol di sini, dan DPI buttonnya itu ada di atas, bukan di bawah. Di bagian bawah hanya bisa kita temukan switch on off saja. Koneksinya di sini hanya wired dan 2.4G. Dan switchnya ini ada dua mode ya, yaitu mode dengan RGB mati dan juga mode dengan RGB menyala. Walaupun cuman dengan dua koneksi saja, harusnya itu bisa mencukupi kebutuhan kalian. Toh juga masih banyak mouse-mouse gaming lainnya yang dijual lebih mahal dan hanya mempunyai dua koneksi saja. Lanjut ke bentuknya lagi, bentuknya yang ergonomis ini surprisingly sangatlah nyaman untuk dipakai nih. Walaupun katanya mini, ternyata bentuknya yang lebar ini bisa bikin jari-jariku ini lebih rileks aja gitu. Dipakai buat palm grip enak, walaupun menumpu belakangnya ini cukup pendek ya. Dan untuk claw grip sendiri tentu nyaman juga. Padahal ukuran tanganku ini medium, tidak yang terlalu kecil. Yang bikin nyaman lagi ini adalah bagian sisi kanannya nih. Ada shape lekukan yang akan menumpu jari manisku ini. Kan biasanya kalau mouse ambidex itu lebih memeluk ke dalam ya untuk posisi jari-jari kita. Dan kalau di mouse ini tuh lebih melebar gitu, jadi nggak ada yang memaksa jari untuk menekuk. Bisa dibilang ini cukup beda dari pengalaman yang aku rasakan saat mencoba mouse-mouse gaming yang ada di pasaran selama ini. Dan beratnya pun terbilang sudah cukup ringan ya Daxa Air Mini yang satu ini. Ini beratnya ada di angka 59 gram dan secara build quality pun sudah sangatlah bagus. Bahan plastiknya pun terbilang sangatlah rapi dan tidak ada part-part yang finishingnya itu tidak rapih gitu di Daxa Air Mini yang satu ini.
Poin menarik dari mouse yang satu ini selain sensor dan harganya tadi menurutku memang ada di bagian shape-nya ini ya. Karena memang shape-nya ini terbilang cukuplah berbeda dari shape-shape mouse lainnya. Dan kalian kalau memang belum pernah mencoba shape mouse ergonomis yang seperti ini, mungkin kalian harus mencoba. Coba tanya ke teman-teman kalian lah, ada nggak sih yang pakai Daxa Air Mini ini? Atau mungkin ada yang pakai dengan mouse ergonomis lainnya. Karena menggunakan mouse ergonomis lainnya itu memberikan pengalaman yang berbeda pasti dari pengalaman menggunakan mouse ambidextrous gitu. Next nih, buat spesifikasi yang diberikan tentu dia mengambil base specs yang ada di harganya ya. Sensor PixArt PAW 3395 yang sudah terjamin performanya, lalu maksimum 26.000 dpi, 650 IPS, 50G acceleration dan terakhir 1000 Hz polling rate. Memang sih belum ada fitur 4K atau 8K polling rate di mouse Daxa Air Mini yang satu ini. Tapi gimana sih menurut kalian sebenarnya dalam pemakaian gaming? Kalian itu apakah memang benar-benar membutuhkan polling rate setinggi 4K atau 8K itu? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar deh. Kalian kalau main game itu pakai polling rate apa sih gitu, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz atau 8000 Hz gitu. Lalu untuk softwarenya tentu ada ya untuk mouse yang satu ini. Secara interface memang biasa saja, namun sudah cukup mudah dipahami kok. Kita bisa setting tombol-tombolnya, lalu makro, DPI setting, polling rate, lalu juga ada di bounce time, lift off distance, ripple control, dan angle snapping juga. Overall secara software sudah sangatlah lengkap untuk si Daxa Air Mini ini. Untuk switch yang digunakan pun di sini Daxa Air Mini sudah menggunakan switch dari Keil yaitu Keil GM8.0 dan untuk scroll wheelnya ini menggunakan TTC Gold encoder. Dan tentu saja seperti yang kita tahu, switch tersebut dan encoder tersebut memang sudah sangatlah sering dipakai ya di mouse-mouse gaming lainnya juga dan bahkan sampai mouse-mouse gaming yang dirilis baru-baru ini juga. Feel kliknya sendiri clacky banget, nyaring, gurih dan ringan gitu. Dan buat scroll wheelnya juga mulus, feeling geriginya itu terasa banget di mouse yang satu ini. Nah, buat pengalaman pemakaiannya sendiri sebenarnya sudah sangatlah bagus nih mouse yang satu ini. Secara grip memang asik banget untuk diajak bermain game kompetitif, lalu performanya pun terbilang sudah sangatlah bagus sekali. Yang aku rasakan sebenarnya ini bukan sisi negatif ya dari mouse yang satu ini, melainkan hanya butuh pembiasaan saja sih untuk menggunakan mouse yang satu ini. Saat aku ajak nge-game, aku masih sedikit susah untuk mengendalikan mouse ini karena shape-nya yang sangat berbeda. Nyaman sih memang, tapi kalau soal diajak bermain game itu sepertinya akan butuh waktu untuk membiasakannya. Terlihat kadang masih sering sedikit meleset nih tembakanku di game CS2 ini. Memang secara grip entah kenapa kayak pengen relax aja di mouse yang satu ini. Namun kalau secara performa sensor sudah sangatlah bagus. Bukan yang berarti sensornya tidak akurat, tidak sensitif, bukan. Nothing's wrong with it and runs so well. Kalau kalian memang mau mencoba mouse dengan shape seperti ini, harusnya dalam beberapa hari pemakaian kalian akan bisa membiasakannya pastinya. Justru yang aku suka dari mouse Daxa Air Mini ini adalah yang pertama dari harganya, lalu sensor yang dipakai dan juga shape yang diberikan dari Daxa Air Mini ini. Menurutku ini salah satu mouse yang sangatlah cocok untuk diajak untuk bermain game kompetitif, tapi juga sangatlah cocok untuk diajak bekerja sehari-hari. Shape-nya yang ergonomis ini menurutku cocok sekali untuk dipakai berlama-lama di komputer kalian nih. Dan sekali lagi ini hanya pendapatku saja, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian semua. Coba deh, tuliskan pendapat kalian tentang Daxa Air Mini ini di kolom komentar. Dan mungkin buat kalian semua yang sudah mempunyai Daxa Air Mini, bisa tuliskan pengalaman kalian dalam menggunakan Daxa Air Mini ini sehari-hari. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.